Hai, kembali lagi bersama saya Mayesti Destania dengan NIM L1A119558. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeliharaan tanaman. Langsung saja kita masuk ke materinya. Lalu kita masuk ke pengertian pemeliharaan tanaman hutan. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan tanaman hutan? Yaitu merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin keberhasilan tanaman. Nah, keberhasilan ini diperlihatkan oleh kondisi tegakan yang mempunyai kualitas baik sesuai dengan tujuan dari penanamannya tersebut. Lalu pemeliharaan hutan memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, tindakan pemeliharaan hutan itu sendiri harus memperhatikan syarat-syarat tertentu, seperti halnya ada 3 syarat dalam pemeliharaan hutan. Yang pertama itu adalah menguasai teknis yang meliputi kelengkapan peralatan dan keterampilan dari tenaga kerjanya. Lalu yang kedua ada tindakan pemeliharaan itu tidak boleh merusak lingkungan setempat. Lalu yang terakhir ada biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeliharaan harus juga dapat dikembalikan dari hasil yang dipelihara tersebut. Lalu mengapa pemeliharaan di dalam budidaya tanaman itu sangat diperlukan? Pemeliharaan sendiri sangat diperlukan karena terdapat 2 masalah utama biasanya di dalam kegiatan penanaman di lapangan. Yang pertama itu adalah kematian bibit dan yang kedua ada pertumbuhan lambat ataupun abnormal. Nah, untuk kematian bibit sendiri, tidak semua bibit yang ditanam di dalam lapangan itu dapat hidup dan berkembang. Beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah perlakuan tanaman, dilakukan penghitungan jumlah bibit yang mati. Biasanya dilakukan pada saat awal penyiangan. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi kematian bibit di lapangan. Yang pertama itu bisa seperti keterampilan menanam, terutama kedalaman penanaman dan kegemburan tanah di sekitar area akar. Lalu yang kedua ada kondisi cuaca yang berubah-ubah saat setelah penlakuan penanaman. Dan yang ketiga itu ada kondisi di mana anakan atau akar yang rusak atau bibit tersebut stres karena transportasi dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada kondisi tanah yang kurang baik, tergenang atau tererosi permukaannya. Lalu ada gangguan serangga, gulma, kompetitor, dan binatang-binatang pengganggu untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pertumbuhan lambat dan tidak normal. Kadang-kadang pohon atau tanaman muda pertumbuhannya itu sangat lambat tapi dia tidak mati. Ini dapat terjadi kapan saja. Nah, tetapi yang paling umum terjadi itu sebelumnya tajuknya saling menutup. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri yaitu pohon tersebut hanya hidup dengan daun kecil, tidak sehat dan tumbuh hanya beberapa sentimeter per tahun. Ada beberapa sebab mengapa pertumbuhan tanaman atau pohon itu tidak normal. Yang pertama itu adalah salah pemilihan jenis, pemilihan jenis toleran dan intoleran yang kurang tepat pada kondisi terbuka. Lalu yang kedua ada juga kekurangan hara akut secara langsung. Nah, sebagian besar masalah hara disebabkan oleh kondisi tanah yang jelek seperti drainase yang jelek, erosi permukaan tanah, atau pencucian berat. Nah, yang ketiga itu ada kondisi fisik tanah yang jelek karena kompak ataupun erosi. Ini umum terjadi apabila hutan yang ditebang ataupun rotasi ke 2 dimensi, di mana kegiatan pembalakan menyebabkan kekompakan tanah dan juga erosi. Lalu yang keempat ada tidak adanya mikroorganisme simbiotik yang berguna seperti mikoriza dan rhizodium. Lalu yang kelima ada beberapa jenis yaitu mempunyai pertumbuhan yang tidak biasa seperti rumput dan sering terjadi pada biasanya tanaman Pinus merkusi. Lalu ada juga kurangnya penyiangan, naungan berat dan terlalu lama. Nah, lalu pembahasan berikutnya itu adalah bagaimana cara mengatasi pertumbuhan yang lambat. Pada umumnya, hal yang pertama kali dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan tanaman yang lambat itu bisa dengan cara mengontrol kompetisi ataupun dengan vegetasi yang mengganggu dari tanaman tersebut melalui penyiangan. Namun bila sudah diidentifikasi dengan tepat adanya kekurangan hara ataupun hal lain, maka tindakan pemupukan sangat dianjurkan. Nah, melalui perbaikan sifat fisik tanah, setelah penanaman biasanya susah dilakukan ataupun dilaksanakan dan biayanya sangat tinggi.
Bila pertumbuhan yang lambat disebabkan oleh sifat fisik tanah, maka sebaiknya tanaman ini dibatalkan dan diganti saja dengan tanaman baru. Lalu, dengan mempersiapkan lahan yang lebih baik terlebih dahulu, maka tanaman tersebut akan jauh lebih baik tumbuhnya. Nah, tapak yang jelek dan mengakibatkan pertumbuhan jelek sebaiknya tidak perlu ditanami oleh tanaman tersebut. Lalu untuk kegiatan penyiangan sendiri merupakan kegiatan pembuangan vegetasi pengganggu dengan tujuan untuk menghindarkan persaingan hara, air, dan cahaya. Nah, kegiatan ini dilakukan mulai tahun pertama sampai tajuk dari tanaman tersebut saling menutup ataupun mencapai ukuran tertentu, sehingga bias berkompetisi dan menekan pertumbuhan gulmanya. Nah, ada 2 langkah dalam kegiatan penyiangan yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada kontrol gulma di permukaan tanah yang meliputi kontrol terhadap rumput, herba, dan semak yang secara langsung berkompetisi dengan tanaman baru tersebut. Tanaman yang harus dikontrol sejak penanaman pertama. Nah, yang kedua ada pembersihan dan kegiatan pembebasan meliputi kegiatan pembuangan tanaman pengganggu, pembuangan pohon yang tidak diinginkan, dan kegiatan ini juga dilakukan beriringan dengan pembuangan gulma di permukaan dan diperlukan dalam jangka waktu bertahap ataupun beberapa tahun. Nah, perlunya kegiatan penyiangan ini agar vegetasi pengganggu seperti gulma tadi yang dia hidup sebagai kompetitor tanaman tidak dapat mengganggu melalui beberapa cara seperti yang pertama ini gulma itu hidupnya langsung sebagai kompetitor terhadap cahaya, air, dan hara. Nah, gulma ini sendiri dapat melilit pohon dan akhirnya mematikannya melalui penaungan yang berat. Nah, ada juga ketika vegetasi permukaan yang lebat ini dapat menyebabkan peluangnya terjadi kebakaran dan juga sebagai pelindung binatang dari beberapa serangan predator seperti tupai. Lalu untuk intensitas dari penyiangan itu sendiri sangat bervariasi dan tergantung dari jenis pohon yang ditanam. Bisa juga yang pertama itu seperti jenis pohon, di mana untuk jenis pohon yang memerlukan cahaya pada saat pertumbuhan seperti akasia mangium, penyiangannya ini sangat penting dilakukan. Tapi untuk pohon yang menghendaki naungan pada waktu mudanya seperti meranti sangat tergantung pada naungan ataupun penaungan alami, sehingga pembersihan total justru akan mengganggu proses pertumbuhan dari tanaman tersebut. Lalu yang kedua itu ada kondisi tanah, di mana kesuburan tanah dengan adanya biji gulma dan stum yang masih hidup serta perlakuan persiapan tempat tumbuh. Nah, semuanya ini mempengaruhi jenis dan vigor seperti pertumbuhan gulma. Lalu yang terakhir itu ada iklim, di mana curah hujan sangat mempengaruhi pertumbuhan gulma, di mana frekuensi penyiangan lebih sering di daerah basah dibandingkan di daerah kering. Namun penyiangan di daerah kering terutama terhadap gulma yang ada di sekitar pohon adalah sangat-sangat penting dikarenakan gulma sebagai kompetitor utama pada penyerapan air tanah. Lanjut kita masuk ke pembahasan yaitu pemupukan. Sebagaimana tanaman yang lain dan juga manusia, pohon memerlukan makanan untuk dia dapat bertumbuh. Nah, makanan untuk pohon ini disebut unsur hara atau yang sering kita kenal sebagai pupuk. Nah, pupuk ada berbagai macam-macam bentuk seperti ada yang padat dan ada juga yang cair. Nah, contoh pada pupuk yang padat misalnya seperti urea, NPK ataupun TSP. Nah, untuk pertumbuhan pohon akan terhambat apabila terdapat kekurangan dari unsur-unsur hara di atas. Lalu dengan semakin meningkatnya kegiatan penanaman pohon-pohon di hutan, terutama di daerah tropis, pemupukan sangat diperlukan dikarenakan yang pertama itu adalah pertumbuhan pohon sangat cepat sehingga kebutuhan unsur hara juga tinggi dengan rotasi yang pendek pada kondisi tanah yang miskin hara. Nah, deplesi unsur hara pasti akan terjadi di daerah tersebut. Lalu rotasi pendek sehingga pemupukan akan lebih ekonomis. Lalu ada juga meningkatnya proyek rehabilitasi dan penghutanan kembali.
Meskipun penggunaan satu atau dua jenis saja untuk mempermudah dari pengelolaan dan lebih seragam produk untuk akhir yang akan datang. Namun jenis-jenis tersebut mungkin tidak semuanya sesuai pada tapak yang disediakan. Nah, sehingga diperlukan juga input nutrisi untuk membantu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Lalu, pada beberapa tapak, penambahan sedikit nutrisi juga dapat memperlihatkan perbaikan pertumbuhan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas dari pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, pemupukan dilakukan apabila terjadinya kekurangan hara. Pada umumnya pohon menunjukkan kekurangan hara itu dikarenakan yang pertama, tumbuh tanah yang kritis, lalu siklus hara kurang baik yang disebabkan oleh adanya akumulasi bahan organik sehingga terjadinya imobilisasi dari unsur hara tersebut. Nah, adanya pencucian oleh air hujan terutama pada pohon yang tumbuh di daerah dengan curah hujan yang tinggi juga sangat berpengaruh. Lalu juga ada pohon tumbuh di daerah yang curah hujannya sedikit ataupun kering. Lalu bisa juga dengan tidak adanya cendawan mikrorhiza atau rhizobium secara umum. Pohon ini juga akan kekurangan nutrisi dengan mempunyai tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama ada juga dengan pertumbuhan stagnan ataupun vigornya itu rendah. Lalu yang kedua ada terjadinya perubahan warna pada daun. Yang ketiga terjadinya perubahan anatomi ataupun keguguran pucuk pada mata tunas serta keriting. Ketika waktu pemberian pupuk ini sebaiknya memperhatikan tahap perkembangan pohon, di mana contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada beberapa saat setelah penanaman atau dalam jangka waktu 3 bulan pertama. Lalu yang kedua itu setelah penanaman sampai penutupan kanopi dan menunjukkan tanda-tanda defisiensi. Lalu yang terakhir itu ada ketika saat awal penjarangan bisa sampai 3 ataupun 10 tahun sebelum rotasi penebangan pohon tersebut. Lalu kita masuk ke pembahasan tentang pemangkasan pohon. Nah, pemangkasan cabang merupakan kegiatan pemotongan cabang-cabang yang masih hidup dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari produk kayu pada akhir daurnya nanti. Nah, mata kayu yang terlalu besar biasanya akan mempengaruhi kekuatan kayu sehingga perlunya pengontrolan melalui kegiatan pemangkasan ini. Nah, untuk produksi kayu sendiri yang mensyaratkan bebas untuk mata kayu itu contohnya seperti produk veneer untuk dekoratif, lalu kayu konstruksi untuk mendapatkan kekuatan homogen dan mudah untuk mengerjakannya. Nah, yang ketiga itu ada kayu untuk tiang transmisi yang memerlukan kayu bebas lubang untuk mencegah masuknya cendawan dan rayap. Nah, untuk pemangkasan rendah sendiri merupakan kegiatan pembuangan cabang pada ketinggian sekitar 2 meter ke atas ataupun pada saat kanopinya itu sudah tertutup. Lalu kegiatan ini juga disebut sebagai pemangkasan bawah dan dapat dilakukan untuk hal-hal berikut seperti yang pertama itu mempermudah jalan masuk untuk pemeriksaan tanaman, yang kedua adalah mengurangi bahaya api, yang ketiga ada mempermudah proses penjarangan, dan yang keempat itu ada memproduksi kayu yang bebas dari mata kayu di bagian pangkalnya. Nah, untuk pemangkasan rendah sendiri merupakan pekerjaan manual dan memerlukan biaya yang sangat-sangat besar. Lalu apa saja peralatan dari pemangkasan? Yaitu meliputi yang pertama ada kampak, gergaji, yaitu ada juga gergaji mesin seperti chainsaw. Nah, kita masuk ke tahap terakhir dari pemeliharaan tanaman yaitu penjarangan. Penjarangan merupakan kegiatan operasional pengurangan jumlah pohon dalam suatu tegakan. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan beberapa tahun sebelum ataupun selama daur dan dimulai beberapa tahun setelah kanopi dari tanaman tersebut sudah menutup. Nah, secara ringkas tujuannya dilakukan penjarangan ini dalam suatu tegakan adalah untuk yang pertama ada mengurangi jumlah pohon agar pohon yang ditinggalkan ini mempunyai ruang yang cukup untuk perkembangan tajuk dan akar sehingga perkembangan riap dapat mencapai ukuran yang dapat digunakan dengan cepat. Nah, yang kedua itu ada untuk menciptakan tegakan yang higienis dengan membuang ataupun menyeleksi pohon-pohon yang mati yang terkena penyakit agar
dapat mengurangi kompetisi untuk menghindarkan stres yang akan merangsang timbulnya penyakit. Lalu yang ketiga ada juga menghilangkan pohon-pohon yang jelek pertumbuhannya seperti bengkok, menggarpu, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat itu ada untuk memberikan kenyamanan bagi pohon-pohon yang mempunyai bentuk dan vigor yang bagus sebagai tegakan akhir untuk daunnya nanti. Nah, ada juga untuk mendapatkan pemasukan antara dari hasil penjualan kayu dengan hasil penjarahan. Lalu kita masuk juga ke pemeliharaan pohon, yaitu pengendalian OPT, di mana di sini ada beberapa contoh seperti pengendalian kelompok hama seperti insekta. Yang kedua ada kelompok penyakit seperti jamur, bakteri, dan virus pada tanaman. Yang ketiga ada juga kelompok gulma seperti ganggang, lumut, dan sedikit rerumputan. Nah, kita akan membahas beberapa dari kelompok hama. Yang pertama itu di sini ada dua tipe serangga seperti serangga penggigit, yaitu serangga pemakan daun ataupun buah ataupun organ dari tanaman lainnya, dan ada juga serangga penguncup ataupun penghisap. Nah, untuk serangga penggigit sendiri dia akan mengurangi kuantitas dari produksi seperti contohnya ada ulat Klutella. Lalu untuk serangga penguncup ataupun penghisap, di sini dia akan mengurangi kualitas dari produksi dan menghisap cairan jaringan. Nah, jaringan mati yang ada pada organ ini akan tampak seperti bercak-bercak coklat seperti nekrosis, dan contoh dari serangga penghisap ini adalah seperti kutu daun. Lalu kita di sini akan membahas juga tentang pencegahan dari serangga-serangga tersebut. Nah, untuk pencegahan serangan yang pertama itu adalah dengan mensanitasi di dalam ruangan produksi seperti pemberian net ataupun kasa pada dinding rumah kaca sehingga serangga tersebut tidak masuk. Nah, yang kedua itu ketika serangga tersebut sudah berada di dalam apapun sudah masuk, diutamakan di sini adalah pengendalian secara mekanik ketika intensitas serangga yang masuk itu tidak terlalu tinggi. Nah, bagaimana dia jika intensitas serangan itu sudah tinggi? Nah, di sini juga diperbolehkan pengendalian dengan memakai insektisida. Namun, waktu pengendalian penggunaannya ini maksimal itu 1 minggu sebelum produk tanaman tadi dipanen. Nah, untuk bahan aktif yang ada pada residu itu sudah akan nonaktif pada saat produk yang dipanen jika sesuai dengan aturan yang sebelumnya. Nah, untuk kelompok dari penyakit itu sendiri yang menjadi inang dari penyakit di sini adalah jamur, bakteri, dan juga yang terakhir ada virus. Nah, lingkungan yang ideal untuk tumbuh-tumbuhnya inang ini yaitu adalah lingkungan yang terlalu lembab ataupun dalam ruangan produksi. Nah, penyiraman tajuk tanaman ini sangat tidak diperbolehkan ketika dilakukan pada sore hari, karena ketika penyiraman pada sore hari ini pada permukaan daun sering menempel air dan tidak teratur sampai pun dia nanti pada malam harinya. Nah, untuk pengendalian dari penyakit ini sendiri dianjurkan menggunakan mekanik. Nah, kalau intensitas serangannya ini masih rendah. Nah, untuk pengendalian kimiawi juga boleh dilakukan kalau intensitas serangan dari inang-inang penyakit ini juga sudah lumayan tinggi. Nah, dianjurkan untuk memilih pestisida ataupun bahan yang aktifnya biologis atau juga biotis. Nah, ketika aplikasi pestisida ini maksimalnya dilakukan 1 minggu sebelum dipanen, maka residu ataupun bahan yang sudah non-aktif ini sehingga tidak berbahaya ketika nantinya dikonsumsi. Lalu kita masuk ke penyakit tanaman seperti gulma. Dalam sistem hidroponik, intensitas serangan gulma ini juga biasanya jauh lebih rendah daripada pertanian konvensional, sehingga pengendaliannya ini sangat cocok dilakukan secara mekanis. Nah, untuk jenis gulma yang merugikan lebih sedikit itu seperti ganggang, lumut, dan sedikit rerumputan. Nah, ketika gulma yang paling sering ditemukan juga dalam ruangan produksi hidroponik adalah kelompok ganggang dan lumut. Nah, untuk ganggang sendiri itu khususnya menjadi gulma pada sistem hidroponik yang media airnya ataupun NVT-nya dan rakit apung. Lalu untuk ganggang juga sering
tumbuh pada bak penampungan larutan seperti larutan hara. Nah, kenapa ganggang merugikan? Dikarenakan di sini sering menyumbatnya saluran air ataupun larutan hara. Nah, menyumbatnya ini dapat kompetitor penyerapan nutrisi dan mengurangi estetika dalam ruangan produksi dari penanaman tersebut. Nah, untuk lumut sendiri sering menjadi gulma pada saat hidroponik substrat, terutama apabila tingkat kekebalannya itu sudah tinggi. Nah, lumut juga sering tumbuh sebagai papan penyangga tanaman ataupun misal sebagai styrofoam. Nah, untuk substrat untuk substrat padat yang mudah ditumbuhi oleh lumut ini seperti contohnya ada arang sekam, dan ada juga akar pakis dan ada juga rockwool. Nah, kenapa sih lumut ini merugikan? Dikarenakan dia akan mengurangi keestetikan dari tanaman tersebut dan kompetitor aktif bagi penyerapan nutrisi, sehingga adanya inang-inang dari beberapa jenis penyakit tadi dapat tumbuh. Nah, untuk pemeliharaan ini seperti pada tanaman melon dan